wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai pagi ini, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur. Selawat berangkaikan salam, alangkah baiknya kita melakukan atau melantunkan selawat terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita ketika kita sering memanggil nama Rasulullah, nama kita juga bakal dipanggil juga di akhirat kelak sama Rasulullah, sahabat. Karena gini sahabat ya, dengan cara itulah kita itu mengungkapkan rasa kangen kita dan rasa cinta kita dengan Rasulullah, sahabat. Maka kita tuh harus sering-sering selawat. Dan saya juga insya Allah bakal sering-sering mengingatkan kalian untuk berselawat. Dan ya mudah-mudahan aja ketika kita selawatan, kita bareng-bareng disebut namanya dengan baginda Rasulullah atau mendapatkan syafaat beliau. Jadi sebelum saya selawat sahabat, ini saya bakal memperkenalkan dengan kalian yaitu atau mengingatkan gelang tongkat Nabi Sulaiman, sahabat. Bagi kalian yang menginginkan gelang tongkat Nabi Sulaiman ini itu bisa langsung hubungi nomor admin 081397273334. Untuk harga cuma 1 juta per satu gelang dan buruan sahabat ya. Tapi ini jumlahnya lumayan banyak sahabat. Ini yang diamanahkan Mas Rif banyak. Tapi ini yang saya tampakkan cuma ada 4 sahabat ya. Selebihnya tuh ada di dalam pondok sahabat. Nampakkan aja kameramen biar netizen itu nggak penasaran. Nampakkan aja. Nah, biasa jelaskan. Jadi ini itu jumlahnya ada 50 dan yang menanyakan itu sekitaran berapa ya? Hampir 700 orang yang nanya sahabat. Makanya saya ini bingung nih membagikannya gimana. Kameramen fokus ke sini aja. Jadi ini sahabat ya, bentuk dan ini juga terbuat dari kayu sesuai dengan namanya tongkat Nabi Sulaiman. Dan ini berapa Mas Diki harganya? Harganya cuma 1 juta per satu gelang. Jadi cepat-cepat dia bakal dapat dan dibuka oleh semua umum atau semua netizen Mas Ri. Dan ingat, jangan salah paham sahabat, walaupun saya dibuka atau dijual untuk umum bukan berarti siapapun itu bisa dapat. Contohnya kayak orang jahat, orang yang punya pikiran buruk, pikiran jelek, orang yang suka menjatuhkan orang lain, itu ya gak bakal saya kasih sahabat. Karena orang seperti itu bahaya jika dibiarkan memakai gelang ini. Jadi memang saya seleksi dulu. Intinya saya ini nggak memandang, maksudnya gimana, nggak memandang apa namanya jabatan kalian, nggak. Intinya kalian tuh jujur aja udah. Kalian tuh jujur aja udah sahabat. Dengan harga 1 juta ya apa 1 juta kayak gini, kalian tuh bisa mendapatkan gelang tongkat Nabi Sulaiman. Karena saya sebenarnya sih kaget sahabat. Gelang ini tuh termasuk spesial kan. Masa dengan harga 1 juta itu kemurahan itu sahabat. Kok jadi saya aja nih sahabat ya, nih sahabat. Ini kalau jadi saya, ini milik saya sendiri. Ini saya pakai sendiri sahabat. Bahkan ini saya jual lebih mahal kayaknya sahabat. Karena ya memang limited edition, terbatas. Gak ada lagi sahabat. Makanya ya pikir-pikir lagi lah. Kalau misalkan ini punya saya. Makanya itu untuk kalian ya buruan, cepat-cepat dia bakal dapat. Ini jadi rebutan ini. Rebutan ini sahabat. Jadi gini sahabat, ini saya jelaskan sahabat ya. Rupanya mbaknya itu kalau siang datang mari sahabat, kameramen ke arah kemarin. Rupanya mbaknya itu kalau siang itu nggak bisa sahabat, mbaknya itu bisanya tuh pagi sahabat, karena katanya sih siang dia tuh ada kesibukan, katanya sih mau terbang lagi ke Hong Kong sahabat. Yaudah saya tunggu aja, alhamdulillah tadi saya selesai sholat subuh. Ya inilah, oh gini aja sahabat, kita lupa astagfirullahaladzim, kita selawatan dulu sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat yuk bisa ikut-ikut selawatan bareng saya supaya kita juga diikut-ikutkan ataupun bareng-barengan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri,
samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa qari anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sahabat, ini kita tunggu sama-sama sahabat. Mungkin sebentar lagi ini mbaknya datang kemari sahabat. Ini saya ulang lagi bagi kalian yang ingin membeli gelang tongkat Nabi Sulaiman ini bisa langsung hubungi nomor admin 081397723334. Dan ingat sahabat, yang video kemarin itu tahu sendiri kan, ini tuh nggak cuman rebutan yang lain, terutama juga ini termasuk rebutan dari mbak-mbak yang dari Jakarta sahabat. Dan dia juga salah satu TKW dari Hongkong sahabat, dan dia mengaku bahwasannya dia itu orang yang paling kaya di provinsi atau daerahnya sahabat. Ya saya percaya aja sih sahabat, karena kan yang namanya kerja di luar negeri kan itu uangnya itu gaji besar sahabat. Tapi saya masih mikir 2 kali 10 kali nih sahabat, karena dari salah satu perkataan dia itu saya ngelihat kayak mana ya, dia tuh nutupin perkataan dia itu supaya tujuan asli dia itu nggak ketahuan sama saya sahabat. Itulah saya itu kepengen mendapat celahnya aja bahasa dia itu keceplosan menunjukkan ya tujuannya itu sahabat. Tapi saya nggak bisa mendapatkan celahnya sahabat. Dan ini kita akan sambil tunggu dia nih kan, karena pagi ini dia bakal datang sahabat. Saya juga heran, rupanya dia tuh nanti sekitaran jam 10 pagi, jam 11 gitu dia tuh bakal terbang lagi ke Hongkong. Oh ini mbaknya sahabat. Mbak. Iya permisi. Ya mbak, itu apakah Boleh saya duduk dulu? Ya silakan duduk mbak, anggap aja rumah sendiri mbak. Mohon maaf ya, saya datangnya pagi-pagi buta sekali. Iya mbak, nggak apa-apa. Soalnya nggak biasa saya di kampung-kampung kumuh kayak gini. Iya, terserah mbak mau ngomong apa, kampung kumuh, mau kampung yang buruk, terserah mbak. Nggak biasa ya. Jadi saya buru-buru karena nanti jam 10 saya akan terbang lagi untuk ke Hong Kong. Untuk ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan di sana. Karena saya kan orang sibuk ya, orang kaya, orang super sibuk, nggak kayak kalian yang nggak ada kerjaannya sama sekali. Saya ya kayak mana, gimana keputusannya? Jadi gini mbak, nanti siang mbaknya kan bakal balik ke Hong Kong. Jadi maksud mbak datang kemari itu, mbak itu menanyakan keputusan saya tentang gelang ini. Ya. Jadi gini mbak, aduh gimana ya, saya aja belum dapat tujuannya mbaknya itu apa. Coba ini saya kepengen aja jelasin satu kata aja, ciri-cirinya aja, tujuannya apa, ciri-cirinya nggak perlu mbak sebutkin, ciri-cirinya aja gimana. Ya itu pribadi saya, itu untuk koleksi saja buat saya. Ini mbak, itu bukan masalah pribadi, ini kan kita berdua di sini, ini kan termasuk yang privasi. Ini juga saya tuh gini loh mbak, saya juga ini maksudnya harus tahu gitu tujuan baiknya itu apa. Gimana saya biar agar kamu percaya dengan saya gitu? Gimana tuh? Itu apa yang harus saya lakuin? Ya tadi itu mbak, saya kepengen tahu alasan mbaknya itu untuk membeli ini tuh apa selain untuk pajangan. Intinya aku nggak ada niat untuk Kalau hal-hal gini, buruk. Kamu bisa percaya Ya sama saya. mudah-mudahan. Itu nggak ada untuk hal-hal yang macam-macam, nggak ada. Itu memang untuk ada hal pribadi saya, tapi itu bukan hal buruk. Apakah udah percaya dengan aku? Aduh, sahabat. Saya nengoknya tuh denger itu tenang sahabat jadinya. Makanya saya tuh sempat senyum seperti ini sahabat. Ya kalau memang benar perkataan mbaknya ini nggak ada hal-hal keburukan, melainkan hal yang baik. Sebenarnya sih saya itu senang sahabat dengarnya, karena mbak itu udah mau menyebutkan kok gini kan enak mbak, kenapa nggak dari semalam gitu loh. Iya, karena saya sendiri juga masih bingung ya untuk apa. Tapi kan intinya biar kamu percaya sama saya bakal lakuin
hal yang kamu mau, kalau memang harus digunakan harus dengan yang baik gitu ya, untuk hal baik gitu ya, iya saya bakal lakuinnya. Udah gini Mbak, ini saya peringatkan Mbak ya, saya juga nggak mau ini itu terjadi ke Mbak. Jadi saya ingatkan ini tuh bukan gelang yang biasa Mbak. Ingat ya, ini bukan gelang biasa, melainkan gelang ini tuh siapapun orang yang memakai ini tuh dia tuh bakal apa namanya, misalkan dia tuh punya kayak nutupin rahasianya ataupun kejelekannya, itu semua karena apa bakal terbongkar. Itu pokoknya kalau memang banyak yakin, tapi kalau memang banyak jujur ya ini nggak bakal berpengaruh sama banyak. Saya jamin sih, saya pakai itu nggak akan kenapa-kenapa. Karena niat saya baik. Nggak ada niat untuk hal-hal buruk. Jadi saya berani untuk pakainya. Bener Mbak. Katanya Mbak ini dengar-dengar Mbaknya tuh punya usaha juga ya di Hongkong sana ya? Emang Banyak. usaha apa itu Mbak? Banyak usaha saya di sana, saya nggak bisa nyebutinnya satu-satu karena terlalu banyak. Karena TKW di sana itu cuma saya yang paling sukses di sana. Siapapun itu. Benar sahabat ya, berarti beliau ini bukan orang-orang biasa sahabat. Ya, beliau ini orang kaya. Berarti Mbak ini apa ingin mendapatkan gelang ini tuh untuk biar usahanya itu lancar, bener nggak? Ya, Iya. Berarti Mbak ini sana itu ke Hong Kong itu kerja kan sama orang, terus uangnya Mbak kumpulin terus membangun usaha di sana juga gitu. iya. Oh iya. Tapi emang bener Mbak kan, itu nggak menjatuhkan usaha yang lain kan? Karena kan namanya usaha tuh udah pasti itu ada namanya persaingan. Enggak. Saya nggak mau dengar ini tuh digunakan untuk menjatuhkan usaha yang lain supaya usaha Mbak itu nggak ada pesaing. Kecuali Mbak itu kepengen ini biar usaha Mbaknya itu dibilang tuh terlihat kayak terpancar gitu, maksudnya nggak tertutup, itu bisa. Tapi kalau untuk ya kayak menjatuhkan usaha orang lain ya mohon maaf saya nggak bisa itu. Ataupun itu juga sama dengan menguntungkan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain, ya mohon maaf Mbak ya. Tapi kalau emang dari perkataan Mbak sih kayaknya sih memang bener jujur sih, karena dari perkataan Mbak tuh nggak ada yang hal-hal yang ditutupin. Tapi nanti ya mudah-mudahan nanti saya bisa memberi ini lah, ataupun nanti Mbak nggak usah bayar dulu, kita coba aja dulu, saya kasihkan dulu aja gelangnya ke Mbak. Kalau memang Mbak ini jujur apa yang Mbak bilang itu sesuai dengan kenyataan, ya pasti Mbak ini bakal mendapatkan efek yang luar biasa. Tapi sebaliknya kalau Mbak itu nggak jujur ya mohon maaf, mungkin ada sedikit ya Mbak nanti tahu sendiri lah. Nggak akan mungkin terjadi apa-apa sama aku. Aku tuh selalu jujur, di mana-mana selalu ngomong apa adanya, dengan situasi apa adanya, nggak pernah bohong-bohong gitu. Yaudah Mbak, kalau misalkan Mbak itu nggak pernah bohong ya bagus sih. Saya juga enak dengernya kan. Apa gini aja Mbak ya. Udah nih, misalkan Mbak ini memang jujur, udah nih Mbak bisa langsung pakai aja Mbak. Tapi mohon maaf Mbak ya, kalau misalkan ada yang sesuatu hal yang nggak diinginkan, saya nggak tanggung jawab. Karena ini kan termasuk Mbak sendiri kan. Iya, saya yakin nggak akan kenapa-kenapa. Terus Mbak pakai aja. Bisa? Bisa. Dipakai itu masih belum apa itu, tapi jatuh deh. Udah nih. Udah ya. Tapi kok nggak nyatu deh. Biasanya gini sahabat ya, mohon maaf. Ini saya pakai tuh langsung kayak pas, tapi di kakek itu kan udah termasuk di baknya tuh udah ketet ini ya. Tapi kayak nggak mau di bahasanya tuh nggak mau lengket gitu. Kayak nggak cocok buat saya. Tapi ya seprojet kita buang pikiran yang negatif itu sahabat. Mungkin karena ya pikiran saya aja dan pikiran kalian juga sahabat. Kita juga harus pikiran positif. Kita lihat aja sahabat, kalau misalkan dia tuh punya niat yang buruk, pasti bakal terungkap semua dengan gelang ini. Nggak akan mungkin sih. Coba kita tunggu dulu Mbak ya. Kita nunggu efeknya. Kenapa harus ditunggu? Ngobrol aja dulu. Jadi gini Mbak, bukan saya nggak mau, tapi alhamdulillah saya di sini juga udah tenang kok, nyaman di sini. Intinya saya tuh bisa bersyukur aja sih. Kalau saya nggak bersyukur ya tinggal di tempat mewah pun juga nggak bakal tenang. Iya, saya mau nanya dong. Kamu di sini kerjaan kamu apa sih?
Ya ini mbak kerjaan saya ini menjaga pondok, menjaga santri. Ini pekerjaan saya. Berapa sih gaji kamu di sini? Saya ini jaga di sini tuh nggak masalah gajinya berapa jumlahnya nggak. Ini saya itu niatnya itu ikhlas. Iya, saya pengen tahu aja. Termasuk UMR Jakarta atau enggak? Ya gimana? Intinya saya itu di pondok ini tuh bisa makan aja udah. Saya tuh nggak mikirin nominal gaji itu ya urusan belakang, itu berarti bonus saya untuk uang jajan saya. Kamu kalau kerja di Hong Kong, kamu bisa dapat 10 kali lipat dari gaji kamu di sini. Daripada kamu di sini tempat kumuh kayak gini. Ya terserah mbaknya sih kalau mau ngomong apa, intinya saya tuh udah tenang di sini, udah nyaman di sini, saya udah nggak cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun saya di sini. Ya alhamdulillah ya saya aman, nggak masalah itu tempat kumuh apa enggaknya. Memang bagi mbaknya ini tempat kumuh, tapi bagi saya ini adalah apa namanya, maksudnya kayak istana, saya anggap istana ini. Karena saya kecil di sini, saya besar pun di sini. Ya apa kamu nggak bosen jadi orang miskin? Apa kamu nggak pengen maju? Apa kamu mau tinggal terus selamanya di sini? Dan nggak banget tau nggak sih? Ya nggak masalah mbak. Ini juga termasuk rezeki dari yang atas kok, yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya ngeluh sama dengan saya itu nggak mensyukuri apa yang diberikan sama Allah. Itu mbak kenapa kok garuk-garuk gitu? Kurang tahu ya, saya mungkin kena debu di kampung kumuh ini, jadi kayak gini alergi tangan saya ya. Tapi sebelumnya enggak ya mbak ya? Ya mana tahu aja tadi lagi ini dia sampai merah ya. Yaudah, gini aja mbak ya. Itu ya mbak mau terserah mau ngomongin tempatku mau apapun itu, mau ambruk kamu apa, kayak intinya saya tetap bersyukur. Udah itu aja. Apa maksudnya gini mbak? Intinya mbaknya itu kalau misalkan ini mbak ini kan gak ada efek apa-apa dari gelang ini. Saya mohon maaf. Saya mohon kali ini saya gimana ya? Punya keinginan kalau misalkan mbak itu mempergunakan gelang itu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang gelang ini cocok sama mbaknya. Ya pasti saya gunakan dengan baik-baiknya ya. Aduh, kok panas ya? Hah? Panas gimana mbak? Aduh, Tapi saya pakai aja aman kok, ini sama gelangnya. kok gatel banget sih? Aduh, kok panas? Gimana sih ini? Saya juga nggak tahu. Ini gelang palsu ya? Oh gelang palsu, gimana gelang palsu? Ini palsu nih, saya nggak biasa pakai barang KW. Kalau yang asli nggak mungkin kayak gini, gatel tangan saya. Kan saya udah bilang mbak, ini gelang itu nggak sembarang gelang. Apa jangan mbak ini punya apa? Apa maksudnya punya tujuan yang lain ini di belakang? Ada yang mbak itu tutupin? Kan saya bilang mbak, mbak dengar baik-baik ya. Mbak sebelum pakai gelang ini keluarin dulu apa tujuan mbak, kasih tahu, jangan bohong. Saya nggak ada niat untuk buruk untuk hal ini ya. Mbak, ini gelang ini nggak bisa bohong mbak. Siapapun yang pakai gelang ini tuh bakal terungkap semua apa yang dibohongkan. Jadi ini gimana? Kamu harus saya tanggung nggak jawab. tahu, saya nggak tahu. Kamu harus tanggung jawab pokoknya. Kamu buka aja gelang itu. Coba. Kamu buka gelang itu. Mbak, jangan kamu buang sembarang itu mbak. Aduh, kayak mana ini? Kan saya udah bilang. Ini Saya nggak ada niat buruk mbak, ya. Ini tuh, ya. Jadi kayak mana ini gimana? Kamu harus tanggung jawab. Saya juga nggak tahu. Kamu harus tanggung jawab pokoknya. Aduh. Kan saya udah bilang mbak, ini tuh bukan gelang sembarangan. Siapapun yang pakai ini dan dia punya hal buruk itu bakal terungkap semua. Dan mbak rasakan sekarang ini ya itu yang dirasakan yang orang-orang lain yang sebelumnya ini. Ngutu darahnya itu tuh sahabat. Aduh. Itu dia kepanasan gatal itu sahabat, itu semakin digaruk semakin panas. Panas. Jadi kamu harus tanggung jawab ini. Gimana ini? Ya, saya nggak tahu mbak, saya nggak bisa ngobati mbak. Saya cuma orang awam, saya benar-benar nggak tahu. Jadi Kamu kayak gini harus gimana tanggung coba? jawab. Intinya kamu harus tanggung jawab. Gak mungkin saya pulang ke Hong Kong dengan tangan yang cacat kayak gini. Saya udah gak cantik lagi tahu kamu. Aduh, gimana ini? Kan saya bilang mbak, sebelum mbak yang memakai,
Saya udah bilang sebetulnya, saya nggak butuh uang mbak. Mbak tuh, saya butuhnya kejujuran mbaknya aja lah. Biarkan mau tujuan mbak jahat kan nggak apa-apa. Tadi kan bakal nggak saya kasih gitu loh. Kecuali mbak tuh punya tujuan baik baru. Tapi sekarang apa? Mbak itu nutupin keburukan mbaknya dengan hal yang baik, terus mbaknya tuh supaya bisa memakai gelang ini, mbak sendiri yang merasakan efeknya kan? Saya tidak peduli apa yang kamu katakan, intinya gimana tangan saya ini. Ya, saya nggak tahu mbak. Aduh. Ya kalau kan dia bilang, mbak bisa memakai ini, tapi kalau terjadi hal sesuatu tuh di luar tanggung jawab saya. Gimana ini? Ya, itu karena sifat mbak sendiri. Kalau mbak Aku itu tahu pasti kamu punya niat buruk dengan aku kan? kita aja baru kenal. Dari Pasti mana kamu saya punya niat buruk untuk mencelakai aku kan? Kita baru kenal mbak, baru kenal dari mananya saya punya niat buruk. Ih, sakit sekali nih. Ya saya nggak tahu. Kamu harus tanggung jawab pokoknya. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak peduli apapun alasan kau. Makanya jujur, intinya hidup kayak mana? Hidup ini jujur tanggung jawab, udah itu aja. Kalau mbak itu nggak jujur aja ya inilah efeknya. Alah, kamu sok suci, sok baik kamu. Sok suci, sok Sok baik. suci gimana? Padahal kamu punya hal niat buruk pasti dengan saya kan? Buruk. Saya ini nggak, saya baru kenal sama mbaknya. Dari mana saya? Nggak kenal mungkin, nggak mungkin. Pasti kamu ada niat buruk dengan saya. buruk? Saya baru kenal mbak. Udah gini aja. Saya tanya ke netizen. Coba siapapun dari antara kalian yang udah memiliki gelang ini dan kalian yang udah memakainya, coba kasih tahu ke mbaknya gimana. Pasti kalian merasakan efek yang lumayan luar biasa kan? Nggak mungkin. Bakal- Nggak Ya, mungkin karena itu apa semua. juga? Ini mereka karena jujur. Netizen Mas ini orangnya jujur, makanya mereka Jadi ini kamu mendapatkan. menuduh saya untuk bohong? Ya memang kenyataannya bohong kan? Enggak. Saya nggak pernah bohong dalam hal Udah apapun. gini aja mbak. Itu kunci dari kesembuhan itu dari mbaknya sendiri. Coba mbak keluarkan aja. Kalau mbak jujur ini bakal hilang sakit insya Allah. Jadi Ini- saya harus gimana ini? Tinggal mbak ungkapkan aja apa sih yang mbak tutupkan dari semalam ini. Kunci kesembuhan itu ada di mbaknya sendiri. Udah gitu ya sahabat, coba kalian lihat sendiri sahabat. Saya udah membuktikan karoma dari gelang ini sahabat. Lihat sendiri sahabat, itu tangan sampai membusuk, gatal, melingkar itu sahabat. Kalian lihat sendiri sahabat. Itulah efeknya sahabat, itulah karoma dari ini. Makanya ini tuh bukan gelang sembarangan sahabat. Gelang tongkat Nabi Sulaiman itu bukan benar-benar bukan gelang yang biasa sahabat. Makanya ya inilah kenapa saya memilih-milih orang yang untuk memiliki gelang ini supaya apa? Supaya nggak terjadi seperti hal yang sama mbaknya. Kalau udah gini siapa yang tanggung jawab? Saya juga bingung sahabat. Gimana nih sahabat? Jadi Ya, untuk saya harus sahabat-sahabat. apa? Saya harus gimana agar tangan saya Tinggal sembuh? jujur aja mbak, ungkapkan hal yang mbak tutupkan, itu aja. Insya Allah dengan mbak itu jujur aja, itu semua penyakitnya insya Allah bisa pudar. Mbak betul kan? Mbak tuh pengen menutupi usaha orang lain di Hong Kong, betul nggak? Jujur aja, mbak tuh ngomong jujur aja ini pasti insya Allah bakal sembuh, perlahan bakal hilang. Coba kameramen, Iya. kameramen. Sebenarnya saya memang ingin menutup usaha teman saya. Nah, kan astagfirullahaladzim. Terus jelaskan lagi semuanya. Saya sirik dengan dia karena dia lebih kaya dari saya. Padahal saya lebih berjuang keras buat hidup saya. Tapi dia lebih sukses dari saya. Makanya saya ingin membeli gelang itu. Aduh, mbak, kenapa nggak dari awal tadi, mbak? Tinggal jujur aja, keluarin aja, nggak apa-apa. Kalau mbak jujurin nggak mungkin kayak gini kan? Tadi untung saya, aduh sahabat. Kalau udah kayak gini gimana nih sahabat? Mbaknya juga bakal balik ke Hong Kong kan? Nggak mungkin dengan kondisi tangan yang kayak gini sahabat. Gimana sahabat? Kan saya juga yang repot sahabat kan? Benar, ini dia alasannya kenapa saya tuh milih-milih orang yang baik, yang jujur. Saya nggak mau orang itu jadi kayak mbaknya gini sahabat. Lihat itu sahabat tangannya. Tolong dong, Jadi selain itu apa saya lagi? harus apa? Jadi selain itu apa lagi? Apapun bakal saya lakuin agar tangan saya sembuh. Aduh, pusing saya juga nggak tahu sahabat. Saya harus ngelakuin apa? Apapun bakal saya lakuin. Tolong dong. Apa gini aja? Mbak tadi ada yang bawa air minum nggak?
Mbak bawa ya. Udah tunggu bentar ya. Insya Allah dengan menggunakan karoma ini saya bisa menyembuhkan mbak apa obatnya. Kameramen fokuskan ke situ kameramen. Untuk mbaknya coba minta maaf sama netizen udah bilang mereka ini miskin. Maafin saya ya. Saya ngerasa bersalah banget. Maaf udah menghina kalian. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Coba sorot kameramen. Sorot lukanya kameramen. Ya bismillah aja sahabat ya, dengan wasilah gelang ini sahabat saya bisa menyembuhkan mbaknya sahabat, karena munculnya penyakit itu dari gelang ini, dan insya Allah obatnya tersebut juga dari gelang ini juga sahabat. Intinya mbaknya ini mau jujur, mau ya mau ngungkapin apa yang sebenarnya yang dia tutupin itu sahabat. Sahabat ya, dan sahabat itu akan makin parah sahabat, nangis ya sahabat. Astagfirullahaladzim, mbak kenapa kamu kayak gini mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Allah, maaf karena mbak ini ya Allah yang udah berbohong ya Allah, berbohong bagi saya maupun kepada sahabat-sahabat Mas yang lain ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah gelang ini ya Allah, angkat penyakit mbaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mbak nangis bener ini mbak, astagfirullahaladzim. Mbaknya tuh mungkin karena nyesal sahabat ya, ini mohon dimaklumi sahabat. Jadi ini juga salah satu sebagai contoh bagi kalian cara menggunakan gelang ini sahabat. Coba tolong cipratkan ke tangan mbaknya. Coba mbak, bisa nggak mbak? Bisa sendiri ya. Amit mbak ya. Aduh, Tahan mbak. sakit. Astagfirullahaladzim. Itu rontok sahabat, tiba-tiba mbak. Sini. Rontok. Lah rontok sahabat. Aduh. Coba tangannya lepas. Kan alhamdulillah. Gimana mbak rasanya mbak? Udah, nanti ini sisa air nanti mbak bawa aja. Jadi ini dibasuh sehari itu 3 kali, pagi, siang, sama habis sholat maghrib ya mbak. Makanya jadi gimana mbak rasanya mbak? Udah agak mendingan sih. Makasih ya. Iya mbak, coba sorot mukanya kameramen, aku nangis bener itu. Maaf, saya udah sombong, saya udah seolah-olah saya yang paling punya. Udah, ini sisa dari airnya bisa mbak minum dulu mbak. Siapa tahu dengan minum ini ya hati kotor mbak tuh hilang. Makasih ya. Iya mbak. Maafin saya ya. Udah angkuh. Udah, itu ya nggak apa-apa, itu saya maklumin, namanya kita kan udah di atas nih ya, pasti sombong sama yang di bawah. Makanya apa yang kita dapat itu jangan disombongkan.
Udah ini Ya udah ya, intinya pesan saya seperti itu. Udah ini Mbak bisa bawa sisa airnya, nanti Mbak itu bisa di bakso itu pakai air tadi tuh sehari 3 kali, subuh, siang, sama habis maghrib. Udah Mbak bisa pulang dulu Mbak. Ya, saya permisi ya. Iya Mbak. Sekali lagi saya minta maaf ya untuk semuanya yang udah saya rendahin, yang udah saya hina. Maafin saya sekali lagi. Yaudah ya, saya mohon pamit ya. Iya Mbak. Jadi seperti itu sahabat. Jadi intinya saya ini bisa Mbak ini anggap aja jadi pelajaran untuk kita. Kita tuh jangan pernah menyalahgunakan harta yang kita dapat. Saya tahu, saya paham. Harta kalian yang kalian dapatkan hari ini itu hasil jerih payah kalian. Tapi mohon maaf, saya mohon jangan mempergunakan ataupun ya seakan-akan dunia ini tuh harus dengan uang. Itu tidak boleh sahabat. Jadi sekali sahabat, apa maksudnya saya ingatkan lagi bagi kalian yang menginginkan gelang ini langsung hubungi nomor admin 081397723334, harga cuma 1 juta. Yaudah sahabat, saya akhir dulu karena ini bentar lagi udah mau pada Isa. Untuk sahabat-sahabat jangan lupa hubungi nomor yang udah saya sebutkan tadi, harga cuma 1 juta sahabat. Udah sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.